Jika ada orang jahat tiba-tiba baik padamu, ingat kata Sun Gokong, guru itu siluman. Iya. Ya, orang itu jahat tiba-tiba baik. Tuh ingat perkataan Sun Gokong sama apa? Tong Sam Cheng kan? Tong Sam Chong ya. Guru, dia itu siluman. Haleluya. Ya, biar senyum dulu pagi ini. Ya. Ini kita yang baru, ya. Kita lihat di sini kantor gereja, di bawahnya ada yang melayani kelahiran, kematian, baptisan, pelepasan, kunjungan, ya. Doa ada ditempel di sana. Yang ini wakil gembalanya ada 2 ya, Roni dengan ini, Pak Hendrik Lim itu ibadah raya 1-2, bentuk hospitality nanti di bawah Pak Hendrik Lim dan Fetna ya, Yani ya. Di sana ada juga Pak Edi, Wing of God, ada Lemuel, ada Kid Focus, Yana, Wis, dan para ketua sel. Cuma itu. Ini ada juga yang bagus. Bagaimana kita menghabiskan waktu kita? Diperkirakan tahun 2030, kekristenan hampir punah. Diam kan? 2030 itu Kristen hampir punah loh. Karena pengaruh ChatGPT, AI, Facebook, online, sejenis online. Orang menghabiskan waktunya hari ini rata-rata untuk lihat media sosial 6,2 jam sehari. Tanya ke kanan kamu berapa jam? 6,2 jam sehari. Siapa yang di sini nggak pernah main media sosial? Angkat tangan. Hah? Wah, ibu nggak pernah ya? Pak Agung nggak pernah ya? 6,2 jam. Dan itu rekor terbaik di Indonesia. Tepuk tangan buat Indonesia. Iya, tepuk tangan. Ya. Tahun 1932, Anda lihat cek di sini. Online belum ada. Kita berhubungan kebanyakan menghabiskan waktu kita di mana? Di keluarga, sekolah, teman, tetangga, gereja. Berjalannya waktu. Anda lihat. Tahun 1939, Pak Hendrik Lim belum lahir juga ya. Terus. Tahun 52, belum lahir juga kita ini. Orang masih teman banyak, keluarga banyak, sekolah. 55, 58. Lihat Anda bergesernya ya. Online udah mulai. Online sudah mulai ya. Sejak 1980 itu dipikirkan. Tapi teman tetap nomor 1, Anda lihat. Anda lihat ya. Terus, yo. Terus, online tuh lihat. Ya, Tahun 2007, 15,17%. Gereja tinggal berapa? 4,9. Terus, 2014, online 31%, gereja 4,2. 2020, gereja 2,6. 2024, gereja tinggal 2,12%. Online kebanyakan 60,76%. Katakan kepada dirimu sendiri, me Lord, me Lord. Ya, saya Tuhan, itu saya. Scroll, haleluya. Betul nggak? Enak kan scroll? Pengguna Facebook itu kurang lebih 3 miliar orang pakai Facebook hari ini. Dan Indonesia salah satu yang terbanyak. Termasuk Anda dan saya. Siapa yang punya Facebook lebih dari 1?
Boas Braga 1, Boas Braga 2. Karena pengikut udah 5.000 kan, gak cukup kan? Betul gak? Ini intermezzo aja, supaya kita memahami. Kita akan mengalami pergeseran yang sedemikian rupa. Ya. Apa dia nggak menyambung? Nah, saya lagi itu. Okein itu. Kita buka Lukas. Saya minta Hendra baca Lukas 13 ayat 6 sampai 9. Biar dibaca aja. Lukas 13 6 sampai 9. Lukas 13 ayat 6. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini, seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya. Tetap titik. Bacanya pelan-pelan. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya. Pohon ara di tengah pohon anggur, ya. Di tengah pohon anggur. Terus. Dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Tidak ada buah. Jadi ada yang punyanya, ownernya, ngomong sama pengurusnya. Terus. Ayat 7. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. 3 tahun nggak ada buahnya. Terus. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma? Tebang karena percuma. Terus. Ayat 8. Jawab orang itu, Tuhan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Setahun lagi. Sekarang kita kembali di Markus 11 ayat 12-14. Mungkin Pak Hendrik Lim bisa bantu. Markus 11 12 sampai 14. Ya. Keesokan harinya sesudah Yesus dan ke-12 muridnya meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar. Yesus lapar. Ayat 13, dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Pohon ara berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau ia mendapat apa-apa pada pohon itu. Terus. Tetapi waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja, sebab memang bukan musim buah ara. Tidak ada buah karena bukan musim, ya. Ayat 14. Maka katanya kepada pohon itu, jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya. Dikutuk. Lanjut. Dan murid-muridnya pun mendengarnya. Ayat 20 sampai 26. Pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat, mereka melihat pohon ara tadi sudah kering sampai ke akar-akarnya. Maka teringatlah Petrus akan apa yang telah terjadi. Lalu ia berkata kepada Yesus, Rabi, lihatlah pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering. Yesus menjawab mereka, percayalah kepada Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetap percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kau minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Ayat 25. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu
kamu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahan kamu. Ayat 26. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu juga yang di sorga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Amin. Jadi Anda bisa tahu bedanya pohon ara di Lukas 13 dan pohon ara di Markus 11. Ya, Anda lihat di sini pohon ara itu hidup di tengah pohon anggur, tidak ada buahnya sama 3 tahun dia bercana nggak ada buahnya. Tuhan ngomong, kamu cek tuh ada nggak buah, nggak ada, tebang aja lah, jangan tuang setahun lagi. Yang sebelah Markus 11-nya, Yesus karena alasan lapar, maka dia cuma di pohon ara yang musimnya, daunnya banyak, rimbun, nggak ada buahnya juga, karena memang bukan musimnya. Tuhan mengutuk, kering, puasa perkataan di sana, dan Petrus yang murid seorang yang kepo itu langsung merespon dan percayalah kepada Allah. Oke, saya akan mulai ya, kita cepat aja, jangan lama-lama. Bapak Ibu, yang ingin kita pelajari hari ini tentang kebenaran. Yang pertama, Anda ada di tengah pohon anggur ataupun Anda di pinggir jalan. Pohon ara ini lambang orang percaya yang menerima anugerah dan kasih Tuhan. Semua kita ini adalah pohon ara yang telah dipilih Tuhan. Mungkin hari ini Anda ditanam di gereja yang besar, di gereja yang kecil, di kelompok sel yang besar, kelompok yang kecil. Mungkin hari ini Anda diberkati ataupun Anda kurang diberkati. Anda tetap pohon ara di mata Tuhan. Mungkin hari ini Anda ditanam di kebun anggur yang luar biasa nyamannya. Disiram, dipupuk, disemprot. Ya luar biasa. Tapi 3 tahun pemilik datang ngomong sama pengurus enggak ada buahnya. Ya mau tebang aja lah. Pohon ara yang ada di tengah pohon anggur itu melambangkan orang Kristen yang hanya menerima, tidak memberi apa-apa. Menerima dia enak banget gitu. Enggak pernah memberi apa-apa buat Tuhan, buat pekerjaan Tuhan, buat orang sekitarnya. Tapi pohon ara yang satu yang Yesus habis dari Betania itu pohon ara sempalan yang ada di pinggir jalan. Tapi Tuhan tetap datangi dia dan mencari buah yang ada pada pohon ara itu. Enggak peduli Anda tertanam di gereja mana, di rumah mana, Tuhan tetap mendatangi Anda secara pribadi. Dia nuntut mana buah dalam hidupmu. Halo? Mana buah-buah pekerjaan baik yang kau lakukan? Pohon ara yang di pinggir jalan itu saya yakin pohon ara yang kuat, yang alami, yang diterpa badai, keras kehidupannya, tapi dia tetap eksis. Tapi Tuhan bukan cari eksis atau kuatnya kita. Tuhan ingin menikmati buah yang ada pada kita. Amin. Tuhan tuntut buah pada kita. Jadi hari ini kita jangan pernah mengeluh atau gimana ya dengan Tuhan. Mengapa saya nggak diberkati? Dia kok diberkati? Seolah Tuhan melupakan kita. Tuhan tidak pernah melupakan kita. Tuhan, saya sakit, saya mengenai pergumulan, saya nggak ada biaya. Anak saya sakit, istri saya, suami saya masalah. Kok dia enggak? Tuhan, kita nggak bisa membandingkan diri kita dengan orang lain. Kok Tuhan saya ditegur oleh dia, tapi dia tuh kok nggak tegur. Dia kayaknya lebih jahat dari saya loh. Kok Tuhan nggak tegur dia? Itu urusan dia dengan Tuhan. Kita nggak usah kepoin, haleluya. Jelas kita ini di organisasi, kita lihat teman-teman kita mungkin melayani seenaknya ataupun di bagian apapun. Kita ditegur, tapi yang lain tuh enggak. Apa Pak saya ditegur, dia enggak? Arti orang yang ngomong, mengapa tegur saya, yang itu enggak? Orang itu tidak pernah berbuah. Karena dia membandingkan dirinya dengan orang lain. Kalau pemimpin kita tegur, kita puji Tuhan, artinya dia care sama Anda. Kalau Anda sakit enggak ditegur, dia udah enggak care lagi. Halo? Paham? Kadang-kadang kita harus membedakan organisasi gereja dengan pertemanan. Sebagai pemimpin gereja, saya bisa tegur Anda marah-marah berhubungan organisasi. Tapi secara pribadi kita bisa makan bersama, betul nggak? Nikmati bersama, kita harus membedakan itu. Tuhan mendatangi pohon ara yang ada di kebun anggur. Tuhan juga mendatangi kebun ara yang ada di pinggir jalan. Karena dia tahu semua ini adalah Tuhan yang memilih mereka untuk menjadi pohon ara. Tuhan memilih Anda dan saya sebagai pohon ara yang rindang, yang buahnya banyak, yang bisa dinikmati semua orang. Tuhan tetap menuntut kita untuk berbuah.
Tapi hari-hari ini zaman begitu berubah. Anda tahu? Orang-orang percaya yang menikah maunya child free. Child free tahu apa? Kawin gak mau punya anak. Betul gak? Padahal bicara tentang kekristenan, bicara dari keturunan kepada keturunan. Dari anak cucu yang satu kepada anak cucu yang lain. Mewarisi iman. Mewarisi kebenaran. Beranak cuculah, bertambah banyaklah dan kuasailah bumi. Kalau Anda nggak bertambah banyak, Anda mati begitu aja. Tidak ada keturunanmu di batu nisan. Ibu-ibu, wanita-wanita, Anda punya karunia untuk mengandung, untuk melahirkan. Anda punya karunia untuk mengasihi, menyayangi. Tapi hari ini semua itu berubah. Dia beli meong. Dia beli pudel. Saya punya meong angkat tangan. Nggak ada di sini. Gimana mau piara meong, makannya susah. Yang punya guguk di rumah? Pudel? Ada ya? Guguk ya? Anjing ya? Namanya apa? Dinamai apa? Manggilnya apa? Hah? Apa? Kasih tahu yang depan. Luna. Waduh. Pagi tadi Pak Henry punya meong, dia panggilnya Jojo. Oh guguk Jojo, itu Luna, meong ya. Anda bayangi, Anda punya karunia itu, punya talenta itu untuk melahirkan, untuk mengasihi. Tapi Anda lakukan adalah Anda curahkan kepada pudel. Anda curahkan kepada meongmu. Meong, 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 mami pulang, mami pulang, mami pulang. Hah? Betul nggak? Dengan anjing kita apa? Luna, Luna, mami pulang, Luna, mami pulang. Yang ini fakta loh. Itu Anda sudah melanggar perintah Tuhan. Betul nggak? Anda bisa ngomong, anjing bisa berbakti kepada Anda. Anda bisa ngomong anjing baik kepada Anda. Tapi yang perlu dikasih itu manusia, bukan binatang. Amin. Mungkin ya orang nggak bisa terima, tapi itu kebenaran firman Tuhan. Karena iblis menggeser iman kita untuk tidak berbuah. Betul nggak? Ngapain lu punya anak? Capek. Dia sakit, demam. 1-5 tahun tuh rentan kan? Panas dingin, batuk pilek. Hah? Udah gue capek nih, lu gendong aja. Ya, Pak Eko ya. Nih bu, mah, gendong. Capek gue. Untung ibu gak ngomong gue, ngandung juga capek. Lu ngandungin aja. Ya. Tuhan, minta kita semua berubah. Supaya kita dimati oleh semua orang. Ya kan? Anda lihat ayat selanjutnya. Yesus lewat. Nih. Oh, kalau Anda baca ayat sebelumnya, Anda akan melihat hal-hal sisi-sisi yang luar biasa ini. Sebelum Yesus mengutuki pohon ara ini, Yesus mengizinkan dirinya dipromosikan oleh banyak orang. Sebelumnya Yesus di mana-mana menutup diri. Jangan cerita bahwa saya Tuhan. Jangan kasih tahu yang lain bahwa saya melakukan mukjizat ini. Diam-diam saja. Jangan cerita sama siapapun. Tapi hari itu waktu dia masuk Yerusalem, semua orang melemparkan daun apa? Hah? Daun palem. Baju-baju. Yesus lewat naik keledai muda yang belum pernah ditunggangi. Semua orang berteriak Hosana, Hosana. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hari itu Tuhan dideclare, Tuhan diekspos, semua orang tahu. Tapi orang yang sama yang berteriak Hosana, orang yang sama juga menyalibkan dia. Maka itu jangan kaget hari ini kalau orang suka memuji-puji Anda. Anda cek siapa orang itu di belakang. Dulu sebelum Anda menerima pujiannya. Jangan-jangan sama seperti Sun Gokong tadi ngomong. Dia itu siluman. Ya, iya itu fakta.
Yesus mengekspos dirinya untuk dikenal oleh banyak orang. Tapi dia lapar sebagai manusia. Dia lihat di pinggir jalan ada pohon yang berbeda dengan pohon ara lainnya. Pohon ara lainnya mungkin daunnya nggak ada, tapi yang ini rindang banget. Daunnya bagus, hijau, dia datang, dia cek nggak ada buah. Orang Kristen, lambang kita ini. Orang Kristen yang nyaman. Ya, dia aktivitas gerejanya, lakukan hal-hal yang agama itu banyak. Tapi ternyata dia nggak pernah berbuah dalam hidupnya. Nyanyiannya bagus, pujiannya bagus, apapun hadir. Dia lakukan semua aktivitas, ternyata nggak ada buah dalam hidupnya. Bapak Ibu, kita boleh beraktivitas banyak hal dalam gereja Tuhan. Tapi yang lebih penting dalam hidup kita adalah bersekutu pribadi dengan Tuhan. Itu yang akan melahirkan buah, haleluya. Bukan aktivitas. Tapi waktu Anda sudah punya hubungan pribadi dengan Tuhan yang luar biasa, Anda pasti mau beraktivitas. Karena Anda bersekutu sesama orang percaya. Amin. Jangan kegiatannya dulu, tapi nggak ada kehidupan di dalamnya. Daunnya rindang, bagus, indah. Nyanyiannya, musiknya, khotbahnya, semua bagus. Tapi ternyata nggak ada buahnya. Saya sebagai hamba Tuhan, saya rindu semua kita memang bertemu dan berbuah di dalam Tuhan. Ya, ntar sore kita ada ibadah di Sumorekon, di Bekasi. Saya renungin Tuhan, mau pelayanan enggak nih ya? Saya tidak muda seperti dulu lagi. Kalau dulu saya melayani dari Jakarta ke kota Bekasi, Harapan Indah itu Sabtu pergi, Senin pulang. Karena masih muda, 20-an tahun. Tapi hari ini enggak sekuat itu lagi. Tapi dulu naik sepeda Vespa. Tapi hari ini ada mobil, kok apa susahnya? Naik tol cuma sejam, betul nggak? Harusnya kita tetap punya semangat yang sama. Cinta yang sama kepada jiwa-jiwa. Yang membedakan cuma kekuatan manusia. Kita pergi, tenaga, duit, waktu semua kita kasih. Kan ada persembahan juga kan? Betul nggak? Tapi saya yakin apa yang kita buat pekerjaan Tuhan, semua itu tidak pernah kembali dengan sia-sia. Karena waktunya kita akan melihat Tuhan akan membalas apa yang tidak pernah dibalas oleh manusia. Amin. Ngapa kamu hitung-hitung dengan aku, kata Tuhan. Aku hari ini gak pernah hitung dengan kamu. Bapak Ibu yakin Yesus yang kita sembah itu adalah Tuhan sesungguhnya? Layani dia. Anda yakin Yesus yang ini Tuhan? Ini dia. Anda yakin Yesus nyata bagi hidupmu? Kalau dia nggak nyata, tinggalkan. Kalau cuma angan-angan, berapa? Lupain aja. Masa lu sama dengan agama orang lain, cuma ngabisin waktu aja gitu. Ya kan? Nggak melihat apa yang telah buat dalam kita. Kita boleh aja mengalami pergumulan, kesulitan, tekanan. Tapi kita melihat fakta bahwa kita ditolong oleh Tuhan. Dulunya gini, kita ditolong Tuhan. Saya bersaksi waktu doa malam. Dulu waktu saya suka pelayanan, di awal-awal pelayanan saya sebagai hamba Tuhan. Ya 3 tahun sampai 5 tahun itu ya. Saya pergi ke kota-kota Surabaya, di mana-mana dulu anak-anak pendeta keren-keren loh. Anaknya 3 sekolah dokter. Waduh, gue kayaknya dalam hati saya, Tuhan mana nih Tuhan? Orang teman saya ini 3 dokter anaknya sekolah, keren banget. 3 anaknya yang lain lagi ke luar negeri, keren banget. Kayaknya mimpinya nggak pernah gitu. Apa kita harus berhenti jadi pelayan Tuhan? Tetap kita lakukan apa yang Tuhan perintahkan untuk kita lakukan. Karena kita akan melihat buahnya bukan setahun, 2 tahun. Tapi tahun-tahun dalam hidup kita. Kita akan menuai apa yang kita tabur itu. Bapak Ibu tetap di dalam Tuhan. Orang lain boleh nggak mau melayani. Orang lain boleh nggak mau beribadah. Orang lain boleh nggak mau berdoa. Tapi saya telah memilih untuk ada di rumah Tuhan. Tapi saya memilih untuk melayani Tuhan. Tetapi saya sudah memilih untuk bersekutu dengan Dia. Dan aku telah memilih untuk menyintai firman-Nya. Haleluya. Pilihannya Anda dan saya. Ya. Ayat selanjutnya.
Tuhan bicara tentang mengutuki pohon ara ini ya. Jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya dan murid-muridnya pun mendengarnya. Serem banget Yesus marahnya. Dia marah lagi di bait suci. Ini perikop ini kalau Anda baca Alkitab tahu segitu, jadi tahu jalan ceritanya. Yesus jungkir balikan semua, tukar uang, money changer. Waktu itu Pak Hendrik belum ada ya money changer ya. DBS belum ada di situ, boleh kita nyebut itu nggak boleh ya. Belum ada money changer sana. Mengapa Yesus marah? Woi, karena pada masa itu kalau orang beli merpati di bait Allah, harganya bisa 20 kali lipat lebih mahal dari di pasar. Ya, yang menentukan layak atau tidak layak kambing domba yang dipersembahkan itu imam. Kakinya bengkok, matanya picek, ada cacat, itu enggak layak. Tapi kalau beli di pasar bait Allah, semuanya oke oleh imamnya. Yesus marah besar, dijungkir balikan. Bapak Ibu, kadang-kadang kita berprinsip gini ya, gedung gereja ini kudus enggak menurut kalian? Hah? Gedung gereja ini kudus enggak? Saya kasih tahu, mulai hari ini tidak ada gedung gereja yang kudus. Yang kudus itu adalah Anda dan saya. Karena Anda bait Allah Tuhan. Tuhan tinggal dalam setiap pribadi. Amin. Gedung ini kudus karena ada Anda yang kudus di tengah-tengahnya. Halo? Maka itu orang boleh sewa gedung gereja apapun. Karena gereja secara gedung itu enggak kudus. Yang kudus adalah orang-orang yang telah dipanggilnya menjadi anaknya, yang telah dikuduskannya oleh roh dan air. Sejak Yesus mati, bait Allah terbelah dua. Yang tadi bait Allah itu kudus, sedang dirombak oleh Tuhan. Karena Tuhan tidak tinggal lagi di bait sinagog Israel, tapi dia tinggal di dalam setiap orang percaya. Hari ini Anda bait Allah, Anda kudus, Anda suci. Di mana Anda harusnya Anda bisa membuat tempat itu kudus dan suci. Orang kusta pada masa itu, siapapun yang menyentuh orang kusta, orang itu menjadi najis. Tapi waktu dia ketemu Yesus, bukan Yesus yang najis, justru orang kusta itu menjadi sembuh. Itulah umat orang percaya, amin. Siapapun yang bertemu Anda hari ini, orang itu kuduskan dan sucikan. Karena Anda yang kudus dan suci. Orang itu mengalami mujizat dan membawa hadirat Tuhan dalam hidupmu. Karena ada Allah tinggal dalam dirimu. Anda harus mengucapkan seperti Yesus katakan, percayalah kepadaku. Sedikit lagi ya. Habis ini kita ketemu para leader, haleluya. Pohon ara yang sudah kering. Pagi-pagi kita Yesus dan muridnya lewat, mereka melihat pohon ara tadi. Sudah kering sampai ke akar-akarnya. Semua lihat kan, tapi Petrus ngomong gini, Rabi, lihat pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering. Dia langsung komen. Ya, Petrus kita tahu orang yang kepo tadi kan. Betul gak? Satu kali dalam perjamuan kudus, Yesus ngomong dari antara kalian ada satu yang mengkhianati gue. Siapa itu? Siapa? Kata Petrus. Tanya Yohanes tuh. Yohanes kan teman baiknya Yesus, tanya dia. Orang yang telah mencopkan roti, makan, itu dia. Ya, Petrus ngomong ini, gimana dengan dia Yohanes nih? Dia hidup atau mati? Itu bukan urusanmu Petrus, bagianmu ikut gue. Dia mati atau dia mati, itu urusan saya, haleluya. Nah Petrus gitu tuh. Pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering. Yesus jawab apa? Percayalah kepada Allah. Ini gak nyambung. Petrus sedang berbicara pohon ara yang sudah kering itu. Yesus jawabnya percayalah kepada Allah. Harusnya Yesus ngomong apa kira-kira? Benar Petrus, itu karena pekerjaanku dinyatakan, lu tahu gak? Lu baru tahu, saya punya kuasa loh. Lu baru tahu, saya bisa menyembuhkan, membangkitkan. Semua ini terjadi karena saya. Sering kan kita gitu? Lu baru tahu, gue yang nyumbang paling banyak, lu tahu gak? Pak Boas aja gak nyantumin nama gue. Bukan di gereja kita, gereja lain. Lu gak tahu. Sekolah minggu tanpa saya, bukan di sini. Nanti Yana marah ya gitu.
singer, pujian, penyembahan, musik, apapun. Kita kadang nggak sadar. Lu gue tahu Pak Was, gue yang ngatur semua itu jadi bagus, jadi indah. Saya kasih tahu, kalau di dalamnya tanpa roh Tuhan, cuma kita kehitatan seperti seonggok batu yang mati. Karena yang membuat indah itu karena roh Allah ada di dalamnya. Haleluya. Gak ada yang amin, ya udahlah. Yang membuat hidup itu karena roh Allah ada di dalamnya. Setiap pelayanan kita, dia membuat kehidupan, mengalir aliran-aliran hidup. Bukan karena kita. Maka itu Tuhan gak mau berdebat tentang pohon ara yang udah mati itu. Biarlah yang mati bukan yang mati. Tuhan langsung beralih kepada fokus. Berimanlah. Imanmu yang menentukan masa depanmu. Imanmu yang bisa memperluas kapasitasmu. Imanmu yang bisa menjangkau apa yang gak bisa kau jangkau. Hati yang percaya, iman yang meningkat, akan melakukan pekerjaan-pekerjaan besar di dalam hidupmu. Gak ada yang amin, ya udahlah. Memang di gereja ini jarang tepuk tangan ya. Udah telat ya. Enggak juga. Harus dikritik dikit dia baru tepuk tangan gitu. Bukan hanya buat saya, maksud saya semua hamba Tuhan datang kita kasih applause sama dia, betul gak? Dia kan semangat dikit. Kalau dia lemah-lemah kan jadi semangat dia, kita kaget, haleluya. Tuhan coba ngomong, percayalah kepada Allah. Kamu gak usung lagi pohon ara itu. Dia udah mati, gak berguna lagi. Tapi hari ini kamu yang hidup, percayalah kepada Allah. Sebesar engkau mempercayai Tuhan, sebesar engkau mau lihat mujizat dalam hidupmu. Berapa besar Anda mempercayai Tuhan hari ini? Sebesar itu ya, yang terima dalam hidupmu. Kamu mempercayai dikit, ya gitulah. Ya boleh imam musik boleh maju, haleluya. Tuhan hanya minta percaya. Kalau kamu berkata kepada gunung ini tercampak. Kamu minta apa yang kamu inginkan, Tuhan akan memberikannya kepadamu. Sekalipun mungkin itu ya nggak sesuai kehendak kita, Tuhan bisa aja mengabulkannya. Ya, cuma akibatnya jadi masalah. Kadang-kadang hal itu Tuhan gak kasih buat kita loh. Kita ngotot akhirnya Tuhan kasih. Jadi bencana. Jadi kalau kita perlu menunggu waktu Tuhan, tunggu aja. Saya sering sekali itu. Kayaknya ini saya harus segera nih. Tapi kayaknya enggak, ya udahlah. Berarti Tuhan belum. Ya, Tuhan belum. Saya nggak tahu berapa lama kita diminta Tuhan untuk melayani di Bekasi. Tapi kita menyiapkan diri kita dan hati kita untuk melayani orang lain. Kalau memang ini datang dari Tuhan, saya yakin dia akan kita bertahan terus. Kita akan bertahan terus dan kita pasti punya kekuatan dan passion di sana. Tapi karena buatan manusia, daging kita, pelan-pelan semua kita, aduh capek Pak, capek. Ya, tapi kalau kita mulai dari hati kita mengasihi, saya yakin kita punya kekuatan. Saya komitmen minggu 1, minggu 2 saya pasti pergi, gitu ya. Karena kita mau memang melayani. Ya, gereja itu walaupun kita mungkin gak banyak di tempat ini ya. Gereja yang hidup tuh gereja harus bermisi. Gereja harus menginjili orang lain. Membuka cabang-cabang, mengutus orang-orang. Oh, gue rindu memang. Orang yang mau sekolah Alkitab gitu ya. Orang yang mau diutus di pelayanan-pelayanan gitu. Gereja yang hidup tuh harus gitu. Jangan seperti hanya di dalam aja kita. Udah nyaman, udah enak gitu ya. Gak bisa. Mungkin kita lihat diri kita mungkin kurang. Ada, kecil, kayak kita gak bisa buat apa-apa. Kita tidak mempercayai Tuhan yang besar itu, yang bisa melakukannya. Di luar kemampuan seorang manusia. Di luar kemampuan seorang yang namanya Boaz. Haleluya. Tuhan bisa bekerja melalui setiap Anda dan saya.
Terima kasih tepuk tangannya, haleluya.